Kalau kayak kita nih orang kecapean, kan kita bisa mikir, aduh kecapean, pasti nahan gitu kan, nahan kita istirahat. Kalau anjing kan enggak, kalau coba udah nafsu gitu. Akhirnya ya saya coba terus, dari nggak bisa gitu. Sampai terus karena saking begitu seringnya, akhirnya ketemu sendiri sela-selanya. Biasanya tuh hari ke-9 sampai ke-15 gitu. Oh gitu ya. Hari ke-9 sampai 9 sampai 15. Kira-kira jedahnya semingguan nih kok ya. Itu lagi masa suburnya kok ya. Iya. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Mami Hiwi. Hari ini saya kedatangan tamu ini, namanya Ko Yung Kiang. Ko Yung Kiang ini adalah ahli dalam dunia pacak dogi. Nah, hari ini saya mau membahas tentang masalah pacak dogi. Nah, langsung aja ya kita tanyain sama ahlinya nih. Halo Ko Yung Kiang, apa kabar? Halo. Iya. Jadi sebelum nanya-nanya lebih lanjut, saya mau tahu dulu nih, pacak itu apa sih sebenarnya? Iya itu mengawinkan anjing. Nah, kalau untuk cara pacaknya itu ada berapa cara kok? Sebenarnya macak anjing itu ada seperti alami, yang seperti yang kita tahu gitu, yang nempel yang gitu, gancet gitu ya. gancet gitu. Bisa juga sistem inseminasi. Oh, inseminasi. Inseminasi, spermanya kita ambil, terus udah gitu nanti kita sedot pakai suntikan, kita masukin selang gitu. Masukin selang ke betina. Betina. Oh, iya. gitu. Jadi agak beda banget, agak sedikit ekstrim itu ya kok ya. Apa enggak menyakiti si betina kok? Justru sebenarnya kalau soal menyakiti, lebih menyakiti kawin alami. Oh gitu. Emang kenapa? Kan alami berarti kan instingnya memang berkembang biak kan? Kan kalau dia alami gitu ya, kelamin si anjing jantan itu membesar di dalam. Membesar di dalam, membengkak gitu ya. Membengkak. Nah, itu kadang-kadang ya bisa menimbulkan si anjing betina kesakitan, atau mungkin ada penyakit. Namanya kan kelamin binatang kan, iya. bisa aja kotor, nggak steril, kotor atau apa gitu iya, kan. ada infeksi ya, ya. Nah, sebenarnya kayak insem itu jauh lebih bagus. Kalau peluang untuk kehamilan sama sebenarnya, nggak beda. Rumus kehamilan hanya mempertemukan sel telur sama sperma. Jadi caranya berbeda tapi fungsinya sama. Fungsinya sama. Gitu. Oke. Terus mau nanya lagi nih kok. Ngomong-ngomong udah berapa lama kok? Saya kurang lebih 18 tahunan. Wow, 18 tahun berarti udah expert banget nih, sudah ahli. Terus saya mau nanya lagi, kira-kira seringnya dogi-dogi apa aja kok yang suka kok pacakin? Banyak sih ya. Yang paling banyak anjing ya mungkin pudel ya. Tapi ya saya semua anjing. Semua anjing bisa ya kok ya? Banyak juga sih. Yalah, sudah jam terbangnya ini udah 18 tahun, pasti udah semua dogi bisa pokoknya. Nah, saya mau nanya lagi nih. Jadi fungsinya kita menggunakan jasa pacak itu untuk apa kok? Iya, karena anjing, apalagi khususnya anjing ras, itu kalau mau dipacak itu memang harus dibantu. Kadang-kadang mereka suka kelaminnya mereka nggak bisa ngepas, atau kadang-kadang postur badannya beda gitu kan, ya, si betinanya lebih besar atau si jantannya lebih besar gitu. Karena itu mereka susah gitu. Jadi kita harus bantu, kita arahin gitu. Udah gitu kadang-kadang mereka daya juangnya payah gitu. Dia mau coba beberapa kali nggak bisa karena betinanya pun nggak bisa diem. Oh iya, lasak gitu. Kalau kata orang lasak ya. Iya, akhirnya nggak bisa ya, dia kecapean gitu. Pengaruh, berarti nafas juga pengaruh ya kok ya? Pengaruh, iya. Berat badan juga pengaruh ya kok ya? Iya. Oh iya, betul. Kan kalau anjing seperti anjing liar gitu kan, mereka postur badannya kecil-kecil, ramping-ramping gitu. Jadi daya juangnya tinggi. Oh iya. Koko ini kan udah selama 18 tahun dalam dunia perpacakan dogi. Iya. Kira-kira ada nggak suka dukanya nih? Suka dukanya ya pasti banyak. Bisa diceritain ke? Suka dukanya capek. Saya keliling setiap hari itu, saya bisa jalan sejabodetabek.
kadang-kadang ya panas kepanasan, hujan kehujanan, udah gitu kadang-kadang kita harus saya tuh kadang-kadang sehari bisa 8 sampai 10 atau Wow. bahkan 15. Wow. Itu kadang-kadang ada yang janjian Mm-mm. meleset, mereka telat gitu kan. Wah, kalau udah telat kayak begitu, nah itu bingung kita, ditinggal nggak mungkin, ditungguin, kita ditungguin orang gitu. Soalnya waktunya kan nggak terkejar ya kok ya. Iya, Bener-bener. itu ya itu suka dukanya ya itulah begitu. Dia bisa juga resiko digigit anjing. Oh iya betul Mm. ya. Pernah kok digigit sama dogi? Pernah. Waduh. Tapi nggak sampai parah sih enggak. Dogi apa itu kok? Jangan Rottweiler. ngomong pitbull ya, jangan ngomong pitbull ya. Rottweiler. Oh, Rottweiler. Soalnya kan image Alaskan pitbull ini kan, Malamute. Justru pitbull itu sebenarnya baik. tuh dengar pitbull baik itu ya kok ya. sebenarnya baik ya. Cuma memang image-nya aja ya kok ya. Iya. Jadi orang dengar pitbull aja udah ketakutan. Iya, padahal baik. Saya paling berani, saya paling nggak takut itu sebenarnya sama pitbull. Tuh, dengar. Pitbull sebenarnya baik Jadi, sama orang itu. Ya, jadi image Tapi pitbull. ada satu dua yang Ya, memang galak sih. pun ada. Ada juga memang. Mm. Nggak bisa dipungkiri ya kok ya memang ya. Iya, Karena anjing, memang anjing pitbull tetap tuh anjing, kita harus bertarung. hati-hati lah. Iya, betul-betul. Mm. Oke, jadi kok melayani wilayah mana aja nih kok? Saya Jabodetabek, Oh, Jabodetabek. bahkan keluar kota juga sih. Oh, berarti bisa terima panggilan ya kok ya, dipanggil datang ya kok ya. Mm-mm. Oke. Karena memang profesi pemacakan ini agak jarang, nggak gitu banyak. Iya betul. Karena memang butuh skill ya kok ya, nggak cuma sekedar tenaga aja kan. Iya, mesti tahu ininya, Iya. sela-selanya, mesti tahu ini. Iya. Kalau Jam cuma terbangnya ngandelin itu- tenaga doang ya nggak bisa. Oh. Yang ada kehabisan tenaga. Kalau Iya. nggak tahu caranya susah. Kasihan juga doginya kecapean ya kok ya. Iya, bisa Ngos-ngosan. beresiko Benar-benar. mati anjingnya. Iya, karena ngos-ngosan kecapean. Iya kan, karena Overhead ya kata orang. kalau kayak kita nih orang kecapean kan kita bisa mikir, aduh kecapean, pasti nahan gitu kan, nahan kita istirahat. Kalau anjing kan Iya, enggak, kalau terus- coba udah nafsu gitu, Iya, betul, wow, betul. itu dia udah nggak inget dia bakalan mati gitu, Iya, terus betul. akhirnya tahu-tahu Iya, kehabisan betul. napas. Makanya inilah diperlukannya jasa pajak supaya bikin apa ya, buat keselamatan doginya juga. Bisa. Supaya cepat selesai pajaknya. Seperti itu ya kok ya. Iya, Nah, mau nanya lagi nih kok. iya. Kako ini kan jasa pajak. Misalnya ini pernah nggak sih mengalami gagal macakin gitu kok? Kegagalan sih pernah ada, tapi jarang. Jarang. Ya? Jarang. Saya memang udah ribuan ekor ya. Ada kadang-kadang itu si jantannya nggak ada rasa nafsu atau penakut gitu. Kalau dia udah sifatnya penakut gitu, udah ini dia nggak mau gitu. Oh, Ada iya. ka- Walaupun si betinanya lagi subur ya kok ya? iya, Oh. subur, tapi itu jarang sih, Jarang ya? jarang rata-rata. Yang penting kalau si betinanya lagi subur, lagi birahinya bagus, ini otomatis si anjing jantan tuh ini. Ikutin nalur insting dia. Iya. Tentang dia. Betul. Cuman jarang ya kok ya. Jadi kadang-kadang aja ketemu dogi yang seperti itu. Yang Kadang-kadang. karena faktor penakut sama tadi apa? Ini apa? Iya, Nggak penakut. ada ininya, nggak ada Nggak ada keinginan, nafsunya nggak ada gitu, nafsunya. iya. Oke. Nah, kalau ketemu kasus kayak gitu, kira-kira ada solusinya nggak tuh? Ada serum ajaib nih yang bagus buat anjing dan kucing kesayangan kita di rumah, yaitu Maxpaw Super Serum. Maxpaw Super Serum adalah serum ajaib yang mengandung protein, vitamin, dan mineral. Jadi, kandungannya lebih lengkap daripada vitamin lainnya. Cara pemberiannya juga sangat mudah. Kita tinggal semprotkan saja atau bisa juga dicampurkan ke dalam makanannya. Pemakaiannya juga sangat irit dan tentunya tidak repot. Cukup 1-2 spray saja per hari. Tersedia juga Maxpaw Junior buat kitten dan juga puppies. Video ini disponsori oleh Maxpaw Super Serum. Dengan Maxpaw, nggak repot lagi pilih vitamin. Dapatkan Maxpaw Super Serum di marketplace kesayangan Anda. Justru
Ya itu, kadang-kadang kita coba supaya insen. Kalau kita ambil spermanya dia mau keluarin, itu bisa. Tapi kalau memang udah dikeluarin pun dia kagak mau, berarti nggak bisa juga. Nggak bisa, tapi jarang banget sih, jarang. Biasa juga kadang-kadang karena agak muda bisa juga. Faktor umur juga. Faktor umur bisa juga. Masih kecil kayak kok ya. Iya. Nah, kalau untuk si betinanya ini, hari yang suburnya itu kira-kira hari keberapa kok? Dari masa dia lu? Biasanya tuh hari ke-9 sampai ke-15 gitu. Oh gitu ya. Hari 9 sampai ke-15. Jadi kira-kira jedahnya semingguan nih kok ya. Itu lagi masa suburnya kok ya? Iya, kurang lebihnya begitu. Oke. Karena kebanyakan sebenarnya bagusnya sih di hari ke-10. Hari ke-10 makanya orang semua kalau kawinin anjing umumnya 2 kali. Oh, 2 kali. Biasa hari ke-10 sama 12 gitu bagusnya. Cuman kadang-kadang orang-orang awam itu suka salah ngitung, suka salah tebak. Mereka ngitung dilihat darah pertama itu dianggap itu hari pertama, padahal belum tentu. Oh gitu. Makanya memang bisa juga ambil di hari ke-9. Kalau 9 masih umumnya sih memang hari ke-9 dia sudah subur. Cuman kadang-kadang si betinanya masih agak sedikit marah gitu, nggak bisa diem. Tapi kan ada 2 kali kawin, hari ke-11 gitu. Hari ke-11 ya nggak lari gitu. Oke. Jadi 1 kali dipacakin, jeda 1 hari. Baru besoknya dipacakin lagi. Oke. Ya. Oke, kok sekarang kita bicara umur dogi nih. Kira-kira umur yang pas. Kan tadi kan Koko bilang faktor umur juga pengaruh kan. Yeah. Kira-kira berapa sih umur yang pas gitu untuk boleh dipacakin? Kalau menurut saya sih 1 tahun lah sudah Sudah bagus. Itu berlaku untuk betina dan jantan. Iya. Jadi kalau di bawah itu sebaiknya jangan ya kok ya? Sebaiknya sih jangan, ya masih terlalu muda. Oke. Oke kok, Koko ini kan sudah 18 tahun ya, jam terbangnya sudah tinggi nih dalam dunia pacak nih. Iya. Pingin tahu nih, gimana sih kok bisa sampai jadi ahli pacak? Awalnya gimana kok ceritanya kok? Sebenarnya memang profesi ini unik. Unik ya kok? Unik kalau bukan jalannya, semua juga memang kalau bukan takdirnya, semua juga berdasarkan takdir. Tapi ini yang benar-benar ketara benar gitu, ini takdirnya. Jadi kalau bukannya jalannya itu nggak akan bisa. Oh gitu. Nggak akan bisa. Jadi dulu waktu itu saya memang dari kecil itu hobi anjing. Waktu itu saya piara anjing. Saya bisa tuh kawinin anjing yang gampang-gampang gitu. Terus udah gitu masih manggil temen buat ngawinin apa gitu. Tapi lama-lama saya memang orangnya tuh pengen bisa, pengen tahu gitu. Saya bisa kawinin anjing sendiri gitu, yang gampang-gampang, anjing kecil gitu. Begitu saat itu karena kita bergaul sama teman-teman di anjing, awalnya juga pengennya ternak dulu. Saya memang miliknya di ternak tuh nggak gitu bagus. Akhirnya ternak terus udah gitu. Saat itu banyak aja orang pada suruh ngawinin anjing, macak anjing gitu kan. Akhirnya ya saya coba terus dari nggak bisa gitu sampai terus, karena saking begitu seringnya akhirnya ketemu sendiri sela-selanya. Proses belajarnya juga panjang ya kok ya? Iya, terus gitu. Makanya kalau profesi ini kalau bukan jalannya itu nggak bakal bisa, karena memang kalau orang ditanya mau nggak jadi pemacak, nggak ada itu orang cita-cita mau jadi pemacak anjing tuh nggak ada gitu. Jadi karena ngikutin jalan aja, waktu itu saya ikutin karena saking banyaknya yang nyuruh jadi ya akhirnya sampai sekarang gitu. Difokusin ya kok ya? Iya, gitu. Jadi ya itulah, makanya sekarang yang bikin susah kenapa profesi macak ini agak jarang, karena orang kalau mau belajar macak itu kan segala apapun, orang kalau mau belajar itu kan harus praktek. Nah yang jadi pertanyaan, kalau macak anjing bahan buat prakteknya mana? Iya betul. Sedangkan anjing itu puluhan ras, ada
Pitbull, Rottweiler, Doberman, Chow Chow, Husky, Malamut, Pom, dan lain-lain gitu. Nah itu masing-masing punya karakter kawin beda-beda. Oh, Itu memang nggak gampang. Kalau dibilang nggak gampang, dari cara ngitung anjing masa subur, masa men, masa suburnya dan lain-lain itu memang butuh waktu yang panjang gitu. Makanya saya bilang kalau bukan jalannya orang nggak akan tahan. Baru berjalan beberapa tahun aja kalau nggak ada perkembangan atau gimana kan mereka sudah mundur. Iya, Iya. betul. Jadi memang jasa pasak ini unik ya kok ya, kalau menurut saya memang unik sih. Unik. Banget memang benar. Iya, betul. Oh ya, kalau misalnya nih ada orang nih dari luar daerah, bisa nggak panggil Koko? Bisa Bisa juga Iya, ya? kita sering juga keluar. Karena sebenarnya gini, saya jauh-jauh juga sebenarnya nggak terlalu bisa gitu. Karena memang saya di Jabodetabek aja sudah banyak gitu. Udah banyak. Cuman kadang-kadang kalau dari luar kota itu manggil, khususnya anjing Alaskan Malamut. Alaskan Malamut itu susah untuk dikawin, kalau nggak benar-benar pengalaman banget tuh nggak bakal bisa. Karena memang badannya besar ya kok ya. Jadi kalau saya nggak kesana, kasihan juga di sana siapa yang kawinin gitu, siapa yang macakin gitu kan. Jadi ya mau nggak mau udah gitu, kadang-kadang kan saya dikenalin dari teman-teman yang di Jakarta atau apa, dikenalin ya akhirnya saya nggak mau ngecewain juga ya, terpaksa saya harus pergi gitu. Berarti Koyong yang ini profesional juga. Jadi benar-benar pokoknya kalau menurut saya sih jasa pacaknya bagus. Oke guys, jadi demikian kita sudah membahas tentang jasa pacak. Nah, buat teman-teman nih yang kesulitan untuk pacakin doginya, bisa hubungin ke Yungkiang, nanti saya kasih nomor WA-nya di bawah sini. Pokoknya untuk kualitas the best ya, karena jam terbangnya sudah 18 tahun dan sudah mengenal semua karakter dog itu seperti apa. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung, tinggal telepon aja. Ko Yungkiang langsung pasti akan datang ke rumah Anda. Ya. Oke, Ko Yungkiang, terima kasih ya udah mampir di sini. Makasih atas waktunya dan penjelasannya nih. Semoga sehat selalu dan tambah sukses ya Ko Yungkiang ya. Iya, terima kasih sama-sama. Ya, sama-sama.